Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, latihlah dirimu beribadah. Tertulis dalam kitab 1 Timotius 4 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah latihan beribadah, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, latihan beribadah adalah kunci karakter yang saleh. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif,
Konsultan kebugaran Jani Tolbert mengatakan bahwa Anda tidak memerlukan treadmill atau lat fitness atau peralatan khusus untuk melakukan latihan fisik sewaktu berada di rumah. Tolbert menggunakan kotak perkakas untuk latihan melompat, mengangkat panci sup untuk melatih otot bahu, serta menggunakan perkakas rumah tangga yang lain untuk latihan fisik setiap hari. Ia mengatakan bahwa Anda dapat tetap menjaga kebugaran meskipun hanya latihan di rumah dengan menggunakan peralatan yang murah dan sederhana. Pelatih lain setuju dan mendorong orang-orang untuk menggunakan tali lompat, kursi, sapu, dan bahkan tas belanja untuk latihan secara rutin. Mereka melihat bahwa latihan adalah soal kemauan, bukan kekayaan. Prinsip yang sama berlaku untuk kebugaran rohani. Meskipun kamus Alkitab, tafsir, dan buku-buku lain memang bermanfaat, kita dapat memulai latihan rohani hanya dengan menggunakan Alkitab dan bimbingan Roh Kudus. Paulus mendorong anak didiknya Timotius, "Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Anda tidak perlu memiliki uang banyak untuk mendapatkan kebenaran rohani dan mempraktikkannya. Kita tidak memerlukan peralatan atau bahan-bahan khusus untuk mendoakan teman, bersyukur kepada Allah, atau menaikkan pujian baginya. Kita hanya perlu memulai dari tempat kita sekarang, dengan apa yang kita punyai. Sekarang juga. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8 berkata, "Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Beribadah itu perlu dilatih agar kita semakin mantap dalam beribadah. Seorang yang ingin berhasil dia harus rajin berlatih. Berlatih membuat kita semakin disiplin pada diri kita sendiri demi mencapai tujuan yang baik. Paulus menyadari hal ini. Itu sebabnya dia mengajarkan Timotius yang masih muda agar terus berlatih dalam beribadah. Paulus menasihatkan agar umat Tuhan sungguh-sungguh melatih diri mereka untuk beribadah. Melatih diri, yang dimaksud di sini bukanlah sekedar bisa melakukan saja, melainkan terus-menerus mengerjakannya hingga menjadi terampil dan berhasil mencapai maksud dan tujuan dari apa yang dikerjakannya tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan melatih diri beribadah? Pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus berulang kali menganalogikan perjalanan kerohanian seseorang seperti seorang atlet peserta lari yang berada di sebuah gelanggang pertandingan, di mana sang atlet harus melatih dirinya sedemikian rupa dan berlari ke arah tujuan untuk menerima mahkota yang abadi. Rasul Paulus bukanlah seorang motivator yang hanya bisa memotivasi orang lain saja, namun ia pun menunjukkan keteladanannya dengan cara melatih dirinya sendiri sedemikian rupa dalam mengejar pengenalan akan Allah dan sungguh-sungguh menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga ia mengenal tujuan ilahi dan panggilan sorgawi atas dirinya. Kedua, kita harus menghindari makanan yang tidak bergizi. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Seorang atlet yang baik bukan hanya tahu tujuan profesinya dan bagaimana harus berlatih dengan benar, namun juga harus tahu asupan makanan yang baik bagi tubuhnya. Atlet profesional yang menerima pembayaran yang tinggi atas prestasinya
ternyata juga harus berani membayar mahal seorang ahli gizi yang dapat memberikan masukan yang benar mengenai apa yang harus ia makan bagi kebugaran tubuhnya. Paulus menasihatkan Timotius bahwa salah satu penyebab jatuhnya iman orang-orang percaya adalah ketika mereka membiarkan dirinya menerima segala macam kecemaran. Sebagai misal, masih digunakannya prinsip-prinsip kepercayaan nenek moyang yang pernah mereka anut sebelum mengenal Kristus, masih mempercayai mitologi-mitologi atau mitos-mitos yang beredar di masyarakat luas ketika itu, mengingat Efesus adalah kota yang syarat dengan penyembahan kepada segala jenis dewa maupun dewi. Firman Tuhan berkata dengan tegas dalam 1 Timotius 4 ayat 7, "Tolaklah dan hindari segala macam legenda-legenda, kisah-kisah yang bukan dari Tuhan yang mencemari dan yang tidak murni, dongeng-dongeng nenek moyang, mitologi-mitologi yang bodoh." Ekspresikan ketidaksetujuanmu akan semua itu. Latihlah dirimu beribadah, dan jaga rohanimu agar tetap bugar. Semua prinsip itu bukan hanya tidak sesuai dengan prinsip kekristenan, namun lebih tegas lagi, bertolak belakang dengan kekudusan Tuhan dan bertentangan dengan perkataan firman Tuhan, yang pada akhirnya hanya akan meruntuhkan iman percaya seseorang. Ingatlah, jangan menghabiskan waktu kita dengan memasukkan segala jenis sampah. Itu tidak akan memberikan keuntungan apa-apa sama sekali. Karena itu, teruslah berlatih dalam beribadah agar kita menjadi orang yang berhasil meraih tujuan yang kekal di surga. Beda latihan badani dengan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nas hari ini hendak membedakan antara latihan badani dengan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, sementara ibadah berguna dalam segala hal. Paulus mengajak kita bukan melatih badani saja, tetapi lebih mengutamakan latihan ibadah. Apa yang membedakan kedua latihan ini? Pertama, latihan badani memang berguna untuk memelihara tubuh kita. Salah satu contohnya adalah olahraga. Orang rajin berolahraga karena ingin memelihara kesehatan, ingin terhindar dari penyakit, dan bisa hidup lebih lama. Selain itu, contoh latihan badani lainnya adalah giat bekerja demi untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman. Namun, kita tahu bahwa umur manusia itu terbatas. Tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini. Bukan, jadi, semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh dan menikmati kehidupan ini terbatas gunanya. Sementara ibadah itu bukan hanya berguna bagi kehidupan sekarang ini, melainkan juga untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah mencakup bagaimana sikap tubuh kita ketika sedang mengikuti kebaktian, apa yang kita pikirkan, dan cara kita menerapkan firman Tuhan, yang semuanya kita lakukan karena rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan agar kita dapat beribadah dengan benar, kita perlu latihan rohani. Kedua, latihan rohani merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rohani yang terlatih akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya dan berani menghadapi masa-masa yang sukar karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita dan kita juga tahu bahwa rancangan-Nya atas kita selalu baik. Jadi kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang berkenan kepada-Nya. Dengan demikian, kita telah berjalan di jalan yang benar dan kelak akan dapat masuk ke surga.
yang perlu kita lakukan hanyalah setia sampai akhir. Sama seperti olahragawan yang akan semakin hebat menguasai bidangnya dengan banyaknya latihan, dengan banyaknya latihan rohani, kita pun akan lebih dapat menguasai diri dan kerohanian kita pun akan menjadi semakin kuat. Karakter-karakter kita akan semakin disempurnakan. Sesungguhnya latihan rohani bukan hanya berguna untuk membangun diri sendiri, melainkan membangun orang lain juga. Misalnya, kita dapat menjadi lebih sabar ketika menghadapi orang yang bertele-tele. Ada orang yang bertanya tidak cukup sekali, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tidak terlatih akan menjadi tidak sabar dan mudah marah. Sebaliknya, orang yang melatih rohaninya akan memiliki penguasaan diri, sehingga lebih sabar. Contoh lain, yaitu ketika ada orang yang melukai kita baik dengan perkataan atau perbuatan, kita akan berusaha untuk tidak marah, apalagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan hanya mengampuni, kita bahkan harus belajar untuk mengasihinya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak senantiasa melakukan latihan rohani. Dan sama halnya dengan latihan badani, latihan rohani pun memerlukan ketekunan dan penyangkalan diri. Walaupun ini tidak mudah, namun jika kita bisa melakukan dengan setia, kita akan menuai hasilnya kelak. Percayalah bahwa semua jerih payah dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Pertanyaan kita adalah, apakah manfaat latihan ibadah? Ada beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, yakni: pertama, membuat hidup kita berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya. Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Intinya, tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa. Kedua, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang kita menerima janji keselamatan, yakni tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Karena itu, jangan bermalas-malasan. Giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Hidup berjering payah dan berjuang. 1 Timotius 4 ayat 10 berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Untuk mempertahankan hidup, manusia butuh perjuangan dan jerih payah. Demikian juga dengan iman, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kita pun harus berjerih payah dan berjuang. Setiap orang merindukan roh, jiwa dan tubuhnya sehat. Setiap orang berusaha mempertahankan roh, jiwa dan tubuhnya sehat. Namun apakah kerinduan setiap orang tergenapi dengan mudah? Tentu saja tidak. Sebab ada banyak orang yang rindu memiliki kesehatan. Namun sayangnya mereka tidak mau berjuang untuk memiliki kehidupan yang sehat.
Orang sehat tidak ditentukan dari apa yang dimakan dan diminum saja. Orang sehat juga ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Selanjutnya, hal menjaga hati, pikiran, perkataan dan tindakan juga sangat penting untuk kehidupan yang sehat. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimana cara kita menjaga kehidupan? Pertama, beribadahlah kepada Tuhan dengan setia, sebab latihan badani terbatas gunanya. Apakah kita memiliki waktu untuk berolahraga? Apakah kita rutin berolahraga? Ketahuilah bahwa olahraga itu sangat penting. Berolahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan. Berolahraga sangat berguna untuk jiwa dan tubuh kita. Namun sesungguhnya berolahraga bukan segalanya. Ada kegiatan yang tidak pernah terbatas gunanya. Kegiatan itu adalah beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Beribadah kepada Tuhan itu sangat berguna karena mengandung janji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu berguna untuk mempersiapkan diri kita di masa kini dan mendatang. Berolahraga sangat penting dan berguna buat jiwa dan tubuh. Namun beribadah kepada Tuhan jauh lebih penting daripada berolahraga. Beribadah kepada Tuhan sangat berguna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Kedua, berjerih payah dan berjuanglah hidup. Hidup ini penuh dengan perjuangan. Perjuangan yang kita lakukan tidaklah ringan. Perjuangan terberat adalah mengalahkan diri sendiri. Jika kita mau mengalami dan menikmati janji Tuhan, maka kita harus memperjuangkan kehidupan kita. Kita harus mengupayakan diri kita untuk tetap mau belajar dan mengupgrade diri. Hidup ini adalah perjuangan. Oleh sebab itu, jangan mudah menyerah dengan tantangan dan masalah kehidupan. Bangun, bangkitlah dari kegagalan dan penyesalan, kemudian mulailah lagi dengan penuh syukur kepada Tuhan. Miliki sikap pantang menyerah dan jadilah pejuang kehidupan. Selanjutnya belajarlah untuk fokus melakukan tujuan hidup. Orang yang fokus kepada tujuan hidupnya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang sangat luar biasa kepadanya. Orang yang mau berjuang akan selalu siap dikritik dan siap berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Orang yang mau berjuang juga mau memulai lagi dari awal dengan penuh syukur kepada Tuhan. Hidup ini penuh perjuangan. Karena itu, marilah berjuang bersama Tuhan yang memberi hikmat dan kekuatan kepada kita setiap hari. Apa maksudnya latihan tubuh sedikit manfaatnya? Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Rasul Paulus menasihati Timotius untuk menjaga prioritasnya tetap lurus. Sebab olahraga tidak ada gunanya, tetapi kesalehan ada gunanya dalam segala hal, karena mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Di sini, Paulus menggambarkan perbedaan antara latihan tubuh dan kesalehan. Keduanya bermanfaat, namun latihan jasmani lebih rendah nilainya dibandingkan kesalehan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 6, Paulus mengingatkan Timotius untuk mengutamakan hal-hal ini di hadapan saudara-saudara. Setiap orang membutuhkan pengingat sesekali. Paulus tidak mengingatkan Timotius akan kewajiban pastoralnya karena Timotius lupa atau lalai melakukannya. Sebaliknya, Paulus ingin mendorong Timotius untuk melakukan apa yang selalu dia lakukan, semacam penguatan positif. Jika Anda mau. Hal-hal apakah yang harus Timotius utamakan bagi gereja Efesus? Jawabannya terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5 berkata, peringatan terhadap ajaran palsu yang datang dari para pembohong yang munafik.
Ketika Timotius dengan setia mengajar gereja untuk membedakan kebenaran dan kesalahan, ia akan menjadi hamba Kristus Yesus yang baik, yang menjunjung perkataan iman dan ajaran baik yang telah kamu ikuti. Perkataan iman adalah Injil. Ringkasan pesan Injil terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Di sana, perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan Injil sebagai hal yang sangat penting. Tanggung jawab utama Timotius sebagai uskup adalah mengajar, memperlengkapi, dan mengingatkan jemaatnya akan kebenaran. Timotius perlu mengingatkan jemaatnya akan hal-hal ini karena pengaruh doktrin palsu yang tersebar luas. Guru-guru palsu ada di mana-mana saat ini, di radio, podcast, dan televisi dan berdiri di mimbar gereja. Mereka merupakan ancaman terhadap doktrin yang sehat karena ajaran mereka bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Jika Timotius melindungi jemaatnya dari guru-guru palsu, maka ia akan menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Efektivitas Timotius sebagai hamba Yesus Kristus adalah karena ia dipelihara dalam kebenaran iman dan ajaran yang baik. Ia dilatih atau didisiplin oleh neneknya Lois dan ibunya, Eunike, dan tentu saja oleh Paulus. Perlu dicatat bahwa pelayanan kita kepada Tuhan hanya akan efektif jika deposit yang telah kita simpan. Dengan kata lain, keluaran kita hanya akan sebaik masukan kita. Akankah kita mengikuti teladan Timotius dalam pelayanan yang setia dengan memberikan teladan kepada orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kemurnian? Orang-orang percaya yang sibuk dengan kebenaran tidak punya waktu untuk mitos yang tidak sopan dan konyol, karena hati dan pikiran mereka tertuju pada hal-hal di atas. Perbedaan antara perkataan iman dan mitos yang tidak sopan dan konyol patut diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa Injil bukanlah kisah mitologis atau fiktif tentang Yesus Kristus. Justru sebaliknya, Injil adalah catatan sejarah tentang kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Cara terbaik untuk mendeteksi ajaran palsu adalah dengan melatih diri kita untuk beribadah. Kata Yunani untuk kereta api adalah gymnase, yang kemudian kita peroleh dari kata bahasa Inggris gym dan gymnasium. Meskipun gymnase merujuk pada pelatihan fisik, Paulus menggunakan kata tersebut secara metaforis untuk mencakup pelatihan rohani. Idenya adalah bahwa pelatihan spiritual memerlukan disiplin, yang merupakan terjemahan NASB dari gimnase. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, Paulus berkata, latihan jasmani tidak ada gunanya, namun ia tidak menyatakan bahwa pelatihan jasmani atau jasmani adalah hal yang buruk. Faktanya, ia mengakui bahwa hal ini mempunyai nilai tertentu, mengakui manfaatnya bagi kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, ia menegaskan bahwa kesalehan mempunyai makna kekal dan menjanjikan baik bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Manfaat kesalehan saat ini adalah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Manfaat kesalehan di masa depan adalah persekutuan kekal dengan Allah di surga. Sebagai penutup, 1 Timotius 4 ayat 8 menyoroti betapa mulianya kesalehan dan janji yang diberikannya baik untuk kehidupan sekarang maupun di masa depan. Oleh karena itu,
Dengan menganut kesalehan dan menolak ajaran palsu, orang percaya dapat tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita.
dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.